aku mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Safira Indrianti, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi tahun 2018. Dan temen aku, Hai, nama saya Salvira Eka Wahyuni. nah kali ini tuh aku lagi pengen ngobrol-ngobrol santai aja sih sebenarnya, karena kan emang lagi PSBB juga ya, jadi kayak ya udahlah kita tetap di rumah aja, tapi kita tetap beraktivitas gitu. Nah, Kak Salvira ini tuh lagi sibuk apa sih? Aku kalau di rumah biasanya ya kita kuliah online kan. Kalau enggak masak mungkin. Terus kalau yang perempuan tuh biasanya pakai skincare Oh, lah. biar walaupun di Glowing, rumah aja gitu ya, iya. tetap melatih, kita tetap jago masak gitu loh. Buat bekal Jadi, kali ya, buat bekal iya. apa tuh? Kalau biasanya anak-anak sekarang bilangnya kan gabut kan. Jadi daripada gabut, lebih baik kita ngelakuin hal-hal yang positif lah. Nah, biasanya kalau misalnya kuliah itu kan nggak mungkin dong datang ke kampus. Biasanya kalau misalnya kuliah tuh via apa? Karena kan banyak platform nih, kayak entah Zoom atau Google Meet atau gimana cara penyampaian dosennya. Kalau dari saya sendiri, kebetulan kita tuh tergantung dosen juga sih. Ada juga mereka yang udah nggak lagi pakai Zoom, jadi kita presentasinya via Google Meet atau dari WhatsApp group. Jadi kita pakai voice note gitu. Kalau misalnya kayak gitu tuh biasanya apa sih kendala yang kamu temuin? Kalau misalnya itu kan bisa juga tuh kayak nggak ada kuota bu, jadinya akhirnya nggak ikut kelas. Jadi kan gimana tuh cara menanganinya? Kalau dari teman-teman saya sendiri sih banyak yang bilang nggak ada kuota, tapi dari kampus kita alhamdulillah ada dispensasi uang kuota. Wah, lumayan banget ya. Lumayan apalagi kalau misalnya kayak lagi PSBB gini kan, duit ya gimana sih, mahasiswa kan yang namanya. Terus kendala lainnya karena saya juga banyak praktek harusnya, jadi kita lihat praktek itu dari via video biasa, jadi itu kayak kurang efektif ya. Kurang efektif harusnya sih. Yang seharusnya kerja langsung, turun tangan langsung, jadi cuman via video. Ya, lalu kebanyakan nih mahasiswa pasti nggak gue doang dong, nggak aku doang nih, kayak lagi nge-zoom tiba-tiba di mute, terus abis itu kamera dimatiin tapi mereka lagi tidur. Emang nih mahasiswa bisa banget alasannya. Ya, pokoknya yang gitu. penting kayak ya udah, yang penting join kayak gitu. Ya, Jangan boleh ditiru ya guys kayak gitu. Nah, kalau ini kan udah ada berapa sih kita tuh di rumah aja, kayak 3 bulan 2 bulanan ada kali ya. Iya, 3 bulan. Kayak kamu tuh bosen gak sih di rumah? Kayak kan apalagi kalau saya nih itu nggak 3 bulan, dari sejak libur Desember, karena saya selesai UAS itu sekitar Januari. Jadi Desember udah mulai jarang-jarang masuk nih karena libur tahun baru, lalu dilanjut libur dari Januari libur UAS. Jadi harusnya ya. Iya, harusnya itu saya itu masuk sekitar tanggal 16 Maret. Ternyata malah dikarantina kita, guys. Nah, jadi makin panjang. Bosen banget dong pasti. Banget. Nah, tapi tuh kan sekarang tuh lagi ada berita yang katanya mall tuh bakalan dibuka tanggal berapa tuh? New normal ya. Nah, adanya new normal, diberlakukan new normal itu menurut kamu tuh efektif atau itu kurang efektif? Sebenarnya efektif sih, karena kan yang di rumah itu nggak selamanya punya uang ya, apalagi banyak di luar sana juga butuh penghasilan dari mereka bekerja, tetapi kita juga tetap harus mematuhi protokol kesehatan, membawa masker, jangan lupa tuh guys pakai masker, sanitizer, lalu sering-sering mencuci tangan dan bawa alat makan sendiri sih. Terus nih tanggapan Salvira sendiri nih, buat kan katanya tuh mall-mall tuh mau dibuka kan. Nah, mall-mall itu kan tempat kerumunan juga. Itu gimana tuh cara, apakah kamu juga tertarik mau ke mall atau kamu tetap mematuhi peraturan PSBB dari pemerintah ini? Kalau aku sendiri sih belum berani ya, kalau masih awal-awal dibuka kayak gini. Masih was-was ya? Masih was-was. Mungkin nantilah kita lihat ke depannya kalau udah rada-rada agak-agak reda lah. Jadi kita join lah. Jadi ya udahlah ya. Tapi tetap dong harus pakai masker, bawa hand sanitizer kemanapun, itu demi menjaga kebersihan juga. Nah, kalau misalnya buat Salvira sendiri nih, kalau misalnya balik lagi ke kuliah tadi, menurut Salvira tuh bosen gak sih kuliah yang kayak aduh yang penting join kelas terus kayak
kayak yang seharusnya praktek turun ke lapangan langsung tapi ternyata cuma bisa ngeliat di video. Biasanya Salvira tuh menanggulangi masalah itu kayak gimana? Bosen sih, apalagi kayak kita nggak bisa ketemu teman-teman, ketemu geng-geng, genggong. Kita biasanya kayak video call bareng sih, apalagi sekarang WhatsApp kan bisa mencakup 8 orang kan. Jadi lebih banyak ya. Kadang kita video call bareng teman-teman gitu sih. Kadang masih ke kampus tapi ya untuk keperluan mendesak aja kampus ya. Nah, setelah diberlakukan new normal nih ya, apa tempat mana yang pertama kali Salvira bakal kunjungin yang kayak aduh pengen banget gitu dikunjungin pertama kali setelah new normal ini berlaku? Kalau aku karena emang jadwal aku padat nih. Jadwal padat. Jadi pertama dosen udah wanti-wanti untuk kita masuk ke kampus dulu. Langsung kampus ya tujuannya. Iya. Karena kan saya libur itu 1 semester ya. Lalu sekitar nanti bulan Agustus juga mulai praktek di RSUD juga. Jadi ya udah. Kampus tujuan pertama saya adalah kampus. Kampus guys, cinta kampus banget. Nah, terus kan bahasan new normal itu kan mengundang pro dan kontra dong. Nah, kayak ada beberapa masyarakat yang bilang bukan new normal tapi masa transisi di mana Indonesia itu menuju sehat. Nah, itu tanggapan buat Salvira sendiri itu apa sih? Kalau menurut opini saya ya, saya setuju aja sih dengan bahasan new normal, karena kita itu kan nggak kembali ke normal, ya kan? Jadi normal yang baru kita tetap hidup berdampingan sama virus ini, karena virus ini nggak bisa kembali hilang seperti sebelum adanya wabah ini. Ya. Normal banget tuh nggak bisa. Iya, jadi mungkin nanti setelah ditemukan vaksin atau obat untuk virus ini tetap akan ada. Jadi normal baru yang menurut saya itu yang seperti itu, yang berdampingan tapi masih menjaga gitu kan. Iya, jadi kita masih tetap harus menjaga kebersihan kita walaupun nantinya udah ditemukan vaksin atau obatnya. Iya, tetap kita harus mengikuti protokol kesehatan juga. Jadi di sini kita lebih aware sama diri kita untuk sering mencuci tangan, terus abis itu menjaga kesehatan lah, membawa masker mungkin gitu. Nah, harapan buat Salvira nih setelah diberlakukan new normal, kayak harapan pengen ke depannya tuh Indonesia seperti apa dan masyarakat di Indonesia tuh pengennya seperti apa? Pertama, semoga ya angka harapan hidupnya itu semakin tinggi. Dalam kata lain, tidak ada lagi kasus atau 0 kasus tentang coronavirus ini kan, virus corona ini, dan cepat-cepat ditemukan vaksinnya. Karena kan katanya kita udah menemukan obat nih. Obat itu kan ada saat kita udah mengidap penyakitnya. Tapi kalau vaksin ini kan diberikan sebelum kita terkena. Jadi buat jaga-jaga lah gitu. Harapannya sih ya semoga kita juga nggak kehilangan habit kita dengan adanya virus ini, dengan terus menjaga kebersihan. Jadi di sini tuh buat pelajaran banget. 2020 ini adalah pelajaran banget sih, pelajaran hidup. Bener-bener dari awal ya kita dia kasih cobaan banget. Di sini biar kita tuh nih loh, kita tuh harus menjaga kebersihan. Itu nomor 1 banget sih, karena yang namanya penyakit itu kan datangnya itu juga nggak menyapa gitu kan kepada siapa aja. Jadi itu sebenarnya emang balik lagi ke diri kita masing-masing ya, gimana cara kita menanggulanginya, cara kita mencegahnya dari si virus ini. Karena kan kalau misalnya bukan kita yang memulai, nggak mungkin juga dong karena kita. Jadi dimulai dari kita dan untuk kita juga. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Betul banget. Udah deh, sekian podcast aku kali ini. Kalau misalnya ada salah-salah kata atau perbuatan aku yang salah, mohon dimaafkan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.